Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang bagaimana kerajaan Islam di Kesultanan Pontianak, yaitu tepatnya di Kalimantan. Dan ini adalah peta kerajaan Pontianak. Letaknya ya di sebelah kiri mungkin ya, dari hadapan kalian dari sebelah kiri, letaknya di bawah Samba Singkawang. Barat, baru di bawah hampir dekat dengan pantai kerajaan Pontianak. Awal mula berdirinya kerajaan Pontianak. Pendiri kesultanan ini adalah Syarif Abdurrahman Al-Qadri, merupakan putra Habib Hussein Al-Qadri, ulama penyebar Islam di Pontianak asal Arab. Sejak usia muda, Syarif Abdurrahman telah menunjukkan bakat dan ambisinya yang sangat besar. Ia pernah melakukan petualangan hingga ke Siak dan Palembang, mengadakan kegiatan perdagangan di Banjarmasin dan berperang hingga berhasil menghancurkan kapal Prancis di pesisir Banjarmasin. Sejarah awal mula berdirinya kesultanan ini ditandai dengan keinginan Syarif Al-Qadri dan saudara-saudaranya beserta para pengikutnya untuk mencari tempat tinggal setelah ayahnya meninggal pada tahun 1984 Hijriah di kerajaan Mempawah. Jadi kalau kita perlihatkan dari sini teks yang sudah saya paparkan ini, jadi ada keinginan untuk membangun kerajaan itu setelah ayahnya meninggal. Oke. Dengan menggunakan 14 perahu, mereka menyusuri sungai peniti hingga pada akhirnya mereka menetap di sebuah tanjung bernama Kelapa Tinggi Segedong. Namun Syarif Al-Qadri merasa bahwa tempat tersebut tidak tepat untuk didiami, dan akhirnya mereka melakukan perjalanan hingga ke laut sungai melalui Sungai Kapus Kecil. Ketika menyusuri sungai tersebut, rombongan Syarif Al-Qadri menemukan sebuah pulau kecil bernama Batu Layang. Mereka kemudian singgah sejenak. Konon mereka pernah diganggu oleh hantu-hantu mistis ya, seperti itu di sana, menyebabkan Syarif Al-Qadri meminta anggotanya untuk mengusirnya. Ya. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menyusuri sungai Kapus. Pada tanggal 23 Oktober 1971, tepatnya pada 14 Rajab 1984 Hijriah, tepatnya menjelang subuh, mereka akhirnya sampai di persimpangan Sungai Kapus dan Sungai Landak. Rombongan Syarif Al-Qadri kemudian menebang pohon-pohon di hutan selama 8 hari guna keperluan membangun rumah, balai, dan sebagainya. Di tempat itulah Kesultanan Qadri berdiri beserta Masjid Jami atau Masjid Jami yang telah berdiri sebelumnya. Jadi, dan Keraton Pontianak yang berdiri setelah berdirinya Kesultanan. Pada tanggal 8 Sya'ban tahun 1992 Hijriah, Syarif Al-Qadri akhirnya dinobatkan sebagai Sultan Pontianak Kesultanan Qadri. Dan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Habib Al-Qadri Kesultanan ini merupakan kerajaan paling akhir yang ada di Kalimantan dan sebagai cikal bakal dirinya kota Pontianak yang sekarang itu. Dan ini adalah foto dari Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Sangat tampan sekali ternyata orang Indonesia, seperti saya kemungkinan. Oke, jadi ini adalah Kesultanan Pontianak Al-Qadri
letak persimpangan antara Sungai Landak, Kapus Kecil dan Kapus Besar di Kalimantan Barat, berdiri pada 23 Oktober 1971 sampai tepatnya 14 Rajab 1985 Hijriah. Pendiri sekaligus raja pertama Syarif Idrus Abdul Rahman Al-Idrus atau Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri. Kehidupan politik. Penobatan Syarif Idrus Abdul Rahman Al-Idrus sebagai Raja Pontianak dilakukan oleh Sultan Raja Haji, penguasa Kesultanan Riau. Jadi dinobatkannya oleh Raja Haji. Beliau adalah Kesultanan Riau, penguasa. Penobatan tersebut dihadiri oleh para pemimpin dari sejumlah kerajaan, antara lain Kerajaan Matan, Sukadana, Kubu, Simpang, Landak, Mempawah, Kerajaan Sambas, dan Banjar. Berarti nama saya adalah Sambas, berarti nama saya adalah nama kerajaan. Oke. Syarif Idrus Abdul Rahman Al-Idrus memang memiliki kedaulatan hubungan dengan keluarga Kesultanan Riau. Jadi beliau sangat mudah sekali untuk dinobatkan karena masih ada terkaitan dengan tali saudara. Pada tahun 1978, VOC datang ke Kalimantan Barat mengganggu kestabilan kerajaan Pontianak. Syarif Idrus Abdul Rahman Al-Idrus dihusut supaya menguasai kerajaan-kerajaan yang selama ini menjadi sekutu kerajaan Pontianak. Atas bantuan VOC, pada tahun 1987, kerajaan Pontianak berhasil menguasai Kesultanan Tanjung Pura dan Mempawah. Tahun 1808, Syarif Idrus Abdul Rahman Al-Idrus meninggal dan terjadilah perebutan kekuasaan antara kedua putranya, yaitu Syarif Kasim dan Syarif Usman. Kasim dan Usman ini berantem ya untuk merebutkan kekuasaan. Memang harta itu selalu diperebutkan. Akhirnya Syarif Kasim yang terpilih menjadi Raja Pontianak akibat pengaruh VOC. Walaupun sebenarnya ayah mereka menginginkan untuk menunjuk Syarif Usman sebagai Raja Pontianak, tapi dimenangkan oleh Syarif Kasim. Di bawah kepemimpinan Sultan Syarif Kasim Al-Qadri pada tahun 1808 sampai 1819, kerajaan Pontianak semakin bergantung pada pihak-pihak asing, yaitu Belanda dan Inggris sejak tahun 1811. Setelah Kesultanan Kasim wafat pada tanggal 25 Februari 1819, Syarif Usman Al-Qadri akhirnya naik tahta sebagai Kesultanan Pontianak semasa 1819 sampai 1855. Pada masa Kesultanan Syarif Usman, banyak kebijakan bermanfaat yang dikeluarkan olehnya, termasuk dengan menurunkan proyek pembangunan Masjid Jami pada tahun 1821 dan peluasan Istana Kadriyah pada tahun 1855. Pada tahun 1885, Sultan Syarif Usman meletakkan jabatannya sebagai Sultan dan kemudian wafat pada tahun 1860. Memang betul ya, keinginan orang tua itu selalu tepat. Sampai akhirnya ternyata ada jalan seperti itu. Anak tertua Sultan Syarif Usman, Syarif Hamid Al-Qadri 1955 sampai 1872. Jadi anak tertua Usman ini yang adalah Syarif Hamid Al-Qadri. Syarif Hamid bisa dikatakan Syarif Hamid saja.
Dia memegang kekuasaan pada tahun 1855 sampai 1872, lalu dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pada tanggal 12 April 1855. Dan ketika Sultan Syarif Hamid wafat pada 1877, putra tertuanya Syarif Yusuf Al-Qadri naik pada tahun 1872 sampai 1895. Naik tahta. Beberapa tahun setelah ayahnya wafat, Sultan Syarif Yusuf dikenal sebagai satu-satunya sultan yang paling sedikit mencampuri urusan pemerintahan. Dia lebih aktif dalam bidang keagamaan, sekaligus merangkap sebagai penyebar agama Islam. Yusuf. Pemerintahan pada Sultan Syarif Yusuf berakhir pada tanggal 15 Maret 1895. Dia digantikan oleh putranya Syarif Muhammad Al-Qadri 1895 sampai 1944, yang dinobatkan sebagai Sultan Pontianak pada tanggal 6 Agustus 1895. Pada masa ini, hubungan kerjasama Kesultanan Pontianak dengan Belanda semakin erat dan kuat. Masa pemerintahan Sultan Syarif Muhammad merupakan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah Kesultanan Pontianak. Ia sangat berperan dalam mendorong terjadinya pembaruan dan modernisasi di Pontianak. Kesultanan Kesultanan Qadiriyah dipimpin oleh 8 sultan, yaitu sejak tahun 1771 hingga 1950. Sebagaimana berikut. Yang pertama adalah Sultan Syarif Abdul Rahman Al-Qadri 1771 hingga 1808. Yang kedua adalah Sultan Syarif Qasim Al-Qadri pada tahun 1808 hingga 1816. Dilanjutkan oleh Sultan Syarif Utsman sampai pada 1855. Dilanjutkan lagi oleh Sultan Syarif Hamid sampai pada 1872. Dilanjutkan lagi oleh Sultan Syarif Yusuf sampai pada tahun 1895. Kemudian Sultan Syarif Muhammad sampai tahun 1944. Kemudian Sultan Syarif Taha Al-Qadri sampai pada tahun 1945. Dan kemudian Sultan Syarif Hamid II sampai pada tahun 1950. Oke, setelah itu tidak ada lagi kerajaan. Karena setelah kemerdekaan, mereka menyatakan bahwa sudah menyerahkan kerajaan kepada Negara Republik Indonesia (NKRI). Periode pemerintahan Kesultanan ini berlangsung selama hampir 2 abad, yaitu sejak tahun 1971 hingga tahun 1950. Ketika Kesultanan ini berakhir pada tahun 1950, yaitu seiring dengan bergabungnya banyak daerah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Maka sistem pemerintahan juga berubah menjadi pemerintahan Kota Pontianak. Pada tahun 1943 hingga 1945, pejuang-pejuang di Kalimantan Barat ikut berjuang melawan kolonialisme Jepang di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan pejuang-pejuang di Jawa dan Sumatera. Kehidupan sosial budaya. Kesultanan Qadri merupakan kerajaan terbesar di wilayah Kalimantan, serta kerajaan-kerajaan lainnya, seperti Kerajaan Sambas, Sayah, dan Kerajaan Banjar Canda. Oke. Berat juga nama saya ya, jadi kerajaan. Kesultanan Qadiriyah berkembang pesat karena didukung dengan adanya jalur pelayaran dan perdagangan yang menyebabkan banyaknya kapal Nusantara dan asing yang datang ke pelabuhan tersebut untuk memasarkan berbagai jenis barang dagang. Di antara jenis barang yang dimaksud adalah berlian, emas, lilin, rotan,
tengkawang, karet, tepung, sagu, gambar, pinang, sarang burung, kopra, lada, kelapa, dan sebagainya. Proses ini juga berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat yang kemudian banyak menggambarkan kegiatan ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Tidak sedikit dari para pendatang juga kemudian bermukim di daerah ini. Setiap pendatang yang berasal dari suku bangsa yang berbeda diberikan tempat tersendiri untuk bermukim, sehingga nama-nama daerah kampung lebih menunjukkan karakteristik ras dan etnis seperti ada kampung Bugis, kampung Melayu, Tambelan Sempit, Banjar, Bali, Bangka Belitung, Kuantan, Kamboja, Bansir, Saigon, Arab, Tanjung Kapur, Pasir, Mayor, dan sebagainya. Adanya kampung-kampung tersebut menunjukkan bahwa komposisi masyarakat di Kesultanan Kadriah terdiri dari keturunan pribumi, termasuk Melayu, Arab, Cina, Eropa, dan sebagainya. Heterogenitas etnik merupakan ciri utama komposisi masyarakat di Kesultanan Kadriah, kini namanya Pontianak. Kehidupan ekonomi. Perdagangan merupakan kegiatan yang menopang kehidupan ekonomi di Kerajaan Pontianak. Kegiatan perdagangan berkembang pesat karena letak Pontianak yang berada di persimpangan tiga sungai. Pontianak juga membuka pelabuhan sebagai tempat interaksi dengan pedagang luar. Komoditas utamanya antara lain adalah garam, berlian, emas, lilin, rotan, tengkawang, karet, tepung, sagu, gambir, pinang, sarang burung, kopra, lada, dan kelapa. Pontianak memiliki hubungan dengannya dagang yang luas. Selain dengan VOC, pedagang Pontianak melakukan hubungan dagang dengan pedagang dari berbagai daerah. Kerajaan Pontianak kemudian menerapkan pajak bagi pedagang dari luar daerah yang berdagang di Pontianak. Tidak sedikit dari para pedagang yang kemudian bermukim di Pontianak, mereka mendirikan perkampungan untuk bermukim, sehingga nama-nama perkampungan lebih menunjukkan ciri ras dan etnis. Jadi ingin rasanya ke sana ya. Banyak kampung-kampung yang dengan etnis yang berbeda dalam satu wilayah. Dan ini adalah Istana Kadriah. Mewah, klasikal, dan elegan.